Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Selamat hari Minggu. Wah adik-adik, hari ini bertemu lagi dengan kakak-kakak yang ada di tempat ini ya. Tuh Kak Theo, Kak Jepri, Tante Mila, Tante Maria. Wah pasti senang ya. Nah hari ini walaupun kita masih tetap dalam ibadah live streaming, tidak mengurangi adik-adik penuh sukacita ya. Baik, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Menjagai kehidupan kita, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Walau ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita dalam begitu banyak masalah, tapi Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan kita. Bapa, puji syukur Tuhan di mana hari ini Tuhan izinkan lagi kami bersama-sama dengan adik-adik. Walaupun mereka di rumah, tapi kami yakin dan kami percaya mereka pun mengikuti ibadah ini dalam penuh sukacita daripada Tuhan.
Berkatilah ibadah kami Tuhan, supaya ibadah kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan semua adik-adik yang di rumah pun bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap firman Tuhan disampaikan oleh Tante Maria nanti. Biar sungguh firman Tuhan itu pun juga berakar di dalam kehidupan adik-adik. Terpuji nama Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, sekali lagi kakak siapa? Shalom. Baik, kita masih mau muji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Ya, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo dong, jangan malas-malas adik-adik ya. Walaupun di rumah tetap kita harus memuji Tuhan. Ya, kita harus bersuka cita. Kita menunjukkan ekspresi kita. Kalau kita betul-betul semangat untuk memuji Tuhan. Ya, kita mengatakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku selalu putar oleh mujizat bercahaya. Sekali lagi Tuhan sangat biasa. Tuhan Yesus Allah yang putar biasa. Siapa yang paling kita cinta? Tuhan Yesus ya. Nah, kita masih mau memuji Tuhan. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan setinggi-tingginya langit. Tetap pakai gerakan ya, ikuti kakak-kakak yang ada di sini. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesus. Dalam lautan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam kasih Yesus. Seindah. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Lompat. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi, setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit. Harus lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesus. Dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah. Indah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Kasih lompat. Oh, kasih Yesus makan segalanya. Kasih lompat lagi. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya.
kasih Yesus mengalahkan segalanya, ya, mengalahkan dosa, mengalahkan si iblis, ya, semua karena kasih Yesus. Baik, saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Maria. Nah, siapa kira-kira di sini yang mau mendengarkan cerita dari Tante Maria? Semua pasti mau dong, ya. Karena Tante Maria mau siapkan firman Tuhan yang seru kali. Ada video-videonya loh. Wah, ayo siapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, sampai sekarang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan pujian sekali. Ku siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada minggu hari ini Tuhan kami boleh sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua di rumah kami masing-masing. Berikan kami konsentrasi yang baik. Dan kami boleh duduk dengan manis, mendengar firman Tuhan. Dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Tante Maria yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita ketemu lagi di sekolah Minggu GMII Makedonia. Ya, hari ini Tante Maria mau cerita temanya tentang tanggung jawab. Aduh, apa ya? Tante Maria tanggung jawab itu apa sih? Kok temanya agak-agak susah gitu ya? Tentang tanggung jawab. Nah, kita lihat yuk. Tanggung jawab. Wah, ada dari bahasa Latin rupanya. Nah, tanggung jawab itu berasal dari bahasa Latin yang artinya responsus, artinya menanggapi adik-adik. Nah, seringkali kan kalau guru, ayo kita harus jadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang baik. Nah, seringkali guru-guru bilang begitu. Di rumah juga, kamu jadi harus anak-anak yang bertanggung jawab. Nah, ini nih arti kata dari kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini nih kayak gini. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Waduh, ngeri juga ya kalau kita dipercayakan sesuatu terus kita tidak melakukannya. Wah, itu bisa diperkarakan, bisa dituntut. Hak yang kedua kita lihat hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Jadi gini, kalau misalkan guru di sekolah kan kita lagi stay at home kan, nah belajar dari rumah. Terus guru, mister sama miss dari sekolah kasih tanggung jawab, nih buat PR. Kalau kita main-main, tanggung jawab gak? Enggak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa sih tanggung jawab itu. Tapi sebelum Tante Maria menjelaskan selanjutnya tentang tanggung jawab, kita mau nonton dulu ya dalam satu tayangan berikut ini.
Ya, tadi tahu gak itu cerita tentang apa? Ya, tadi itu cerita tentang talenta. Bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, dan ada yang dikasih 1 talenta. Seorang tuan pergi ke luar kota dan dia mempercayakan talenta-talenta itu kepada hamba-hambanya. Tapi kita lihat hamba yang punya 5 talenta, dia kembangkan talenta itu menjadi tambah 5 talenta lagi, jadi banyak. Nah terus yang 2 talenta juga gitu, dia bekerja terus dia tambah jadi 2 talenta. Coba kalau adik-adik lihat yang di sebelah kanan yang punya 1 talenta, ngapain dia? Tidur, dia nggak ngapa-ngapain karena dia pikir cuma 1 talenta, ngapain juga seperti itu. Jadi akhirnya tidur dia tidak mendapatkan tambahan apa-apa, hanya 1 talenta. Nah kita lihat sekarang dalam perumpamaan tentang talenta ini di Matius 25 ayat 14-30. Kita baca ya, semua yang di rumah baca ya. 1, 2, 3. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wah, lihat bagian firman Tuhan ini dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang kecil akan menjadi besar. Nah, tanggung jawab. Nah, kita lihat lagi, kok Tante Maria agak-agak bingung nih tanggung jawab tuh. Nah, sekarang Tante Maria mulai lagi dari awal. Ya, mulai lagi dari awal. Bahwa Allah menciptakan dunia ini lengkap secara sempurna. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian ya, Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan burung-burung, Tuhan menciptakan semua yang ada di dalamnya. Dikatakan it was very good, semua sangat sempurna. Nah, begitu juga dengan kita, bagian tubuh kita. Kita punya rambut, kita punya mata, hidung, mulut, lengkap. Ada telinganya, ada lehernya, ada pundaknya. Lihat, semuanya ada. Coba lihat semua di masing-masing di rumah masing-masing, lihat. Ada kan lengkap kan? Ada kan lengkap? Puji Tuhan. Semuanya lengkap. Itu ada maksud dan tujuannya Tuhan. Nah, maksudnya dan tujuannya Tuhan, wah ini lagi nih, ini lebih seru lagi. Tuhan menciptakan otak kanan, otak kiri. Nah, kalau kita jago catur atau main games, tekun, terus kita tekun tulis-tulis, berarti otak kiri kita yang sedang bekerja. Terus kita jago ngomong, terus hitung-hitungannya jago, berarti apanya otak kiri yang sedang bekerja. Terus kalau kita kreativitasnya jago, terus musiknya, nyanyi, nari, terus drawing, apalah segala macam itu, nah bersosialisasi dengan baik, berarti otak kanannya sedang bekerja. Wah, Tuhan itu hebat ya, bisa memikirkan hal-hal yang seperti itu. Berarti ada maksud dan tujuan sendiri dalam menciptakan tubuh kita secara sempurna ini. Untuk apa? Ayo kita lihat untuk apa ya? Nah, untuk melakukan hal yang baik. Nah, kita mau lihat sekarang ciri anak yang bertanggung jawab. Jadi, yang Tuhan ciptakan secara sempurna, yang dituntut adalah tanggung jawabnya. Pertama, anaknya dapat diandalkan. Maksudnya gini, kalau mama minta tolong, tolong dong beliin garam ke toko warung sebelah. Nggak mau, males, orang lagi main game enak-enak juga disuruh. Itu bisa diandalkan mama nggak? Enggak. Bertanggung jawab nggak? Enggak. Nah, terus lagi perkataan yang sesuai dengan perbuatannya. Mama dari kantor atau papa, halo, sudah kerjain PR? Udah
semuanya. Tau-taunya pas mama papanya pulang dari kantor, nggak ada satupun yang dibuat. Bertanggung jawab gak? Oh nggak ada. Ngapain? Game dulu dari pagi sampai siang. Seperti itu. Apalagi ini kan lagi stay at home. Wah, main game nggak ada capeknya. Tapi kalau disuruh belajar, capek mah, ngantuk aku, nggak mau lagi, bosen aku belajar mulu. Padahal belum pernah megang buku. Nah, terus lagi menerima setiap konsekuensi atau akibat dari perbuatannya. Misalkan dihukum sama mamanya karena nggak ngerjain PR tadi tuh. Terus ayo time out 5 menit. Dia 5 menit berdiri, totonya udah lari-lari. Bodoh amat, biarin aja. Habisnya mama nggak lihat kok, gitu kan? Mama lagi repot di dapur, aku lari-lari aja. Nah gitu, itu juga anak yang tidak bertanggung jawab. Terus mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan secara tuntas, selesai. Nah itu anak yang bertanggung jawab, bukan setengah-setengah. Nanti lagi selesai belajar, udah capek kayaknya film di ini lebih bagus deh. Udah nonton dulu. Nanti udah kebanyakan nonton, lupa nggak ngerjain tugasnya. Pas besoknya ada tugas baru, aduh yang kemarin belum selesai. Jadi banyak kan tugasnya. Nah, terus yang kelima, selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Aduh, pas lihat rapot nih, kenapa matematikanya cuma 5? Itu udah maksimal banget, Ma. Udah segitu. Gitu. Padahal dia tuh pinter, cuma karena dia nggak mau belajar. Kan kadang-kadang kita kayak gitu anak-anak. Ya kan? Nah, selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi kalau anak yang bertanggung jawab, Tuhan tahu kemampuan kita. Kita diberikan semua anak yang pintar. Nggak ada Tuhan kasih anak bodoh, nggak ada. Semua pintar. Tapi bagaimana cara kita mengelolanya? Belajar yang tekun. Kalau udah mau deket-deket, aduh ulangan nih. Belajar bukan main game. Nah, terus anak yang bertanggung jawab adalah anak yang menghargai waktu. Ya itu tadi, enggak kebanyakan main gamenya daripada belajarnya. Nah, terus kita lihat nih, wah kalau yang cowok-cowok masuk, ini gamesku. Yang mana gamesku ya? Banyak sekali nih film-film, games segala macam. Lihat di sebelah kanannya. Kalau study time, mukanya jelek banget. Kalau game time, semangat sekali. Wah, lihat. Kayaknya ini nih waktunya aku suka banget kalau main game daripada belajarnya. Lihat akibatnya. Mamanya punya tanduk di kepalanya karena marahin mulu. Nggak ngerjain PR. Padahal Miss sama Mister kasih di rumah belajar. Nah, lihat akhirnya dihukum. Bisa nanti pas masuk sekolah baru dapat hukumannya banyak. Nah, mengapa kita harus bertanggung jawab? Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Melakukan perbuatan baik. Nah, kita ini buatan Allah yang tadi Tante Maria sudah jelaskan tuh di awal-awal, karena Tuhan menciptakan kita secara sempurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan menciptakan kita secara sempurna, nggak ada yang cacat. Kalaupun ada anak-anak yang berkelebihan khusus, itu juga ada banyak kelebihannya, bukan kekurangannya. Nah, lihat, diciptakan dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Untuk apa tujuannya? Untuk melakukan perbuatan baik. Jadi Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Menciptakan Tante Maria, menciptakan Abang Theo, menciptakan Tante yang di sini, menciptakan semua anak-anak yang di rumah yang nonton ini untuk melakukan perbuatan baik. Nah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, kita hidup di dalam Tuhan. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab. Jadi harus meyakini, karena saya ini ciptaan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita tahu konsep itu, kita akan jadi anak yang bertanggung jawab. Nah, kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Ayo, yang sebelah kiri kita lihat siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kita. Kedua, kita harus
harus bertanggung jawab sama siapa? Kepada papa, mama yang sudah mengurus kita, sudah mengasihi kita luar biasa. Papa mama yang memperhatikan kita, sayang sama kita. Kita harus bertanggung jawab sama mereka juga. Jadi kalau papa mama lihat rapor kita nanti jelek, sedih atau senang mereka? Sedihlah. Aduh, anakku ini, bagaimana lah caranya ini anakku ini? Kok nggak benar-benar ini nilai rapotnya ini, aduh. Padahal dia pintar, aku tahu dia pintar, cuman males belajar aja. Dia pintar tapi main game dulu kerjaannya. Nah, apalagi ini kan di rumah melulu, main game melulu. Terus kepada siapa lagi kita harus bertanggung jawab? Kepada guru di sekolah. Nah, setelah kepada Tuhan Yesus, kepada papa mama dan kepada guru di sekolah, yalah, kan kita belajar. Kita belajar terus untuk menjadi anak yang pintar. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab? Ini yang terakhir. Untuk menjadi anak-anak yang bertanggung jawab harus taat. Harus taat. Harus taat apa? Taat berdoa, taat baca Alkitab, taat mengerjakan PR di rumah kalau ada PR. Itu dulu. Jadi berdoa, baca Alkitab itu wajib dilakukan setiap hari. Itu taat. Kalau kita sudah taat baca Alkitab, taat berdoa, itu yang namanya kerjain PR itu pasti. Nanti udah langsung ingat, oh iya ya, kan aku anak yang bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada papa mama, kepada guru. Jadi aku mau buat PR. Dan aku bilang, boleh main game nggak salah, boleh. Tapi persentase gamesnya harus lebih kecil daripada belajarnya. Jangan belajarnya belajarnya 4 jam, main gamenya 9 jam atau 5 jam, 6 jam. Jadi harus ingat, belajarnya harus lebih banyak daripada main gamenya. Enggak apa-apa, main game hanya 1 jam atau 10 menit, 15 menit, 30 menit, enggak apa-apa. Nah, jadi kan refreshing juga ya. Jadi, tapi kita harus ingat, harus ada baca Alkitab sama berdoa setiap hari. Nah, setelah itu kita boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Bagian firman Tuhan ini kita boleh melihat adik-adik bahwa setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita dapat kembangkan untuk perbuatan baik yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami dalam sekolah minggu kami, agar kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Anak-anak yang bertanggung jawab kepada Tuhan, anak-anak yang bertanggung jawab kepada papa mama, anak-anak yang bertanggung jawab kepada guru. Tuhan Yesus, biarlah kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan dengan sikap kami, dengan tindakan kami, dan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa. Kami tidak mau Tuhan menjadi seperti seorang hamba yang memiliki 1 talenta yang tidak dapat mengembangkan talentanya. Kami mau supaya kami dapat mengembangkan talenta kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tante Maria sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi motivasi kami untuk kami menjalani waktu-waktu ke depan selama kami ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, terima kasih Tante Maria untuk firman Tuhannya. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya dulu, ada yang masih ingat gak ya kira-kira tadi firman Tuhan tentang apa sih? Ayo, adik-adik yang di rumah, masih ingat gak? Tentang apa? Bertanggung jawab, ya. Jangan dipisah, ya. Harus disatukan, bertanggung jawab, ya. Jangan dipisah. Jangan nanti kamu yang menanggung, aku yang menjawab, gitu ya. Jangan gitu ya. Tapi harus bertanggung jawab, ya. Kita harus bertanggung jawab walaupun hanya hal-hal kecil, ya. Tapi kita harus bertanggung jawab. Baik.
Saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mendengarkan satu kesaksian dulu ya dari adik kita Aldri. Ya, semuanya duduk diam, duduk tenang dulu, jangan kemana-mana sampai kita nanti tutup ibadah kita ditutup oleh Om Doni. Shalom teman-teman semua, Oma dan Opa yang ada di rumah. Alrik ingin memuji Tuhan, kiranya lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah.
Terima kasih Adik Aldrik. Tuhan berkati, semakin dipakai Tuhan lagi, memberkati banyak orang lewat pujiannya. Ya, kita akan menutup adik-adik acara kita ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan tolong kami sehingga kami bisa beribadah bersama, memuji Tuhan bersama dengan teman-teman, bahkan juga mendengar cerita yang luar biasa, mengajarkan kami untuk selalu bertanggung jawab dalam pendidikan kami, di rumah kami sebagai anak terhadap orang tua, bahkan di masa depan kami berdoa, Tuhan tolong kami semua. Kami berdoa untuk kedua orang tua kekasih kami. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, diberkati Tuhan dalam pekerjaan mereka dan di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk semua teman-teman adik-adik kekasih kami yang dalam beberapa waktu ke depan mereka tetap akan belajar, mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian-ujian sekolah, bahkan juga ujian-ujian kenaikan kelas. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kepada mereka kepintaran dalam belajar. Lalu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah semua adik-adik kekasih kami dalam masa muda mereka bersungguh-sungguh belajar, berjuang bersama. Dan pada waktunya mereka akan naik kelas dengan prestasi, dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk kesehatan mereka semua. Tuhan berkati. Untuk semua guru-guru sekolah minggu kami, Kak Theo, Tante Maria, Tante Mila, juga untuk Kak Jeffrey yang boleh melayani hari ini, Tuhan berkati mereka semua. Inilah doa kami, ucapan syukur kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua adik-adik yang di rumah, pun juga kakak-kakak pembina sekolah minggu yang mengajar lewat siaran di YouTube ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di acara kita pada hari Minggu yang akan datang.